أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه سلم أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Saudara-saudaraku sekalian, salah satu kawan terbaik saya tadi siang curhat menceritakan saudaranya yang kini sedang mengalami musibah. Saudaranya ini ditangkap kepolisian di Madura karena alasan narkoba. Ibunya nangis luar biasa. Lalu saya sampaikan kepada kawan saya ini, sedih terhadap musibah itu wajar, kata saya, tetapi jangan berlebihan. Dan kita harus belajar memaknai sebuah musibah. Orang ketika di penjara ada maknanya, apalagi kasusnya adalah kasus narkoba, butuh rehabilitasi, butuh pemulihan, dan biasanya pemulihannya tidak cepat, tapi butuh proses bertahap. Boleh jadi di dalam penjara malah menjadi kebaikan di situ. Kenapa? Orang insya Allah bisa berhenti. Apalagi ini seorang perempuan, kalau nunggu di luar, misalnya dilepas sekarang, apakah ia ada jaminan berhenti? Belum tentu. Tapi kalau di penjara, di dalam ada proses rehabilitasi dengan tahapan-tahapannya, insya Allah akan mudah, akan bisa sembuh pada akhirnya. Ada proses di situ. Oleh karenanya, seringkali Nabi menyatakan bahwa musibah itu sebenarnya, kalau kita mau berpikir positif, itu banyak kebaikan di situ itu. Sampai-sampai kata Nabi, kalau Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, ajjala lahul uqubata fid dunya. Jadi dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdihi al-khairah, ketika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hambanya, ajjala lahul uqubata fid dunya, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah menahan dosanya sehingga dia terima kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita menerima musibah apapun bentuknya, kecelakaan, di penjara, kemudian misalnya perceraian, kemudian orang-orang yang dicintai misalnya meninggal, maka kalau kita sabar menghadapinya, itu bagian dari rencana Allah untuk membuat kita menjadi lebih baik. Betapa banyak orang kemudian bertaubat ketika sudah di penjara. Malah bagi orang-orang tertentu penjara menjadi tempat mereka untuk membuat banyak kebaikan. Ada yang menulis buku di dalam penjara, ada yang ngafalin Quran di dalam penjara. Contohnya seperti misalnya Angelina Sondakh. Beliau seorang perempuan mu'allaf dulunya, kemudian ada kasus dan masuk penjara, tapi di penjara menjadi arena untuk meraih banyak kebaikan, sampai beliau menghafal Al-Quran di situ. Subhanallah. Jadi penjara jangan selalu dimaknai sebagai keburukan, tidak. Musibah itu apapun bentuknya, kalau kita mau memaknai positif, insya Allah menjadi panggung kebaikan kepada kita. Oleh karenanya, di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu
Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan memberinya musibah. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa musibah jika dimaknai positif akan selalu bersinergi, akan selalu inline ya, berbanding lurus dengan kebaikan-kebaikan. Tidak selamanya musibah akan membuat orang hancur lebur, enggak. Justru dari musibah itu ada kebaikan yang lain yang oleh Allah dipersiapkan. Makanya kalau kita perhatikan ayatnya di surah Al-Baqarah 155 sampai 157, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah berfirman, dan kami pastikan, kata Allah. Jadi ini kalau kita maknai dengan perspektif nahu, dan sungguh kami pastikan. Kenapa ada sungguh? Ada kata innah di situ, ada lanablu annah. Jadi non tasdid itu menunjukkan takkid atau taukid. Kemudian di situ juga terdapat lam muzakhlaqah. Artinya benar-benar akan memastikan Allah menguji kita semua manusia. Kum di sini kum semua kita. Bisyai'in dengan sesuatu minal khaufi dari rasa takut. Kemudian walju' dan lapar. Wa naqsum minal amwal kekurangan harta, wal anfus jiwa, wat thamarat dan buah-buahan. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi manusia sudah pasti akan diuji. Rasa takut. Takut apa? Takut tidak makan besok gimana? Takut anak saya yang dipenjara gimana nasibnya nanti? Takut masa depan anak-anak saya gimana? Takut, pokoknya rasa takut dipecat dari kantor gimana misalnya. Walju' diuji dengan kekurangan, kelaparan, lapar. Ya Allah, besok gimana makan kita? Ujian semua. Wa naqshu minal amwal, kekurangan harta. Enggak ada duit misalnya. Wal anfus wath thamarat. Wa basyiris sabirin, tapi kata Allah di akhir ayatnya ditutup dengan wa basyiris sabirin. Berilah kabar baik kepada orang-orang yang sabar. Basyir, beri kabar baik. Nah, siapa orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah kalimat istirja. Kalimat ini begitu mendalam kalau kita maknai, saudara-saudaraku. Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepadanya lah kami kembali. Jadi ini kalimat pengakuan bahwa kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Kita ini ada yang memiliki, sehingga kemerdekaan kita sejatinya kita pergunakan semaksimal mungkin untuk Allah, untuk pemilik kita. Karena kita tidak merdeka 100%. Kita diciptakan Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Oleh karenanya kemerdekaan kita sejatinya kita kita persembahkan untuk Allah. Ibadah kita, hidup kita, mati kita. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku,
wa nusuki, ibadahku, hidupku dan matiku lillah, untuk Allah. Ini istirja, kalimat pengakuan diri. Oleh karenanya kalau orang meninggal, kalau orang diberi musibah, kalau ingat ini, insya Allah lebih tenang. Wah, kita ini siapa? Wong semua ini hanya titipan. Kita ini bukan siapa-siapa, gitu. Wa inna ilaihi raji'un. Nah, makanya di ayat selanjutnya, inilah yang bisa menjadi harapan bagi orang-orang yang bersabar, itu adalah ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mampu melewati dengan sabar, menyadari bahwa kita ini hanyalah titipan, apa yang sudah terjadi adalah takdir Allah, kita sudah berusaha, maka selanjutnya kita bersabar. Dan orang-orang yang bersabar itu, kata Allah, mereka akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Kalau kita, insya Allah akan ada kebahagiaan setelah itu. Makanya bersabarlah saudara-saudaraku. Insya Allah semua ujian yang ada di sekitar kita, yang menghantui kita, yang mungkin membuat kita tidak nyaman, tidak enak, insya Allah akan ada hikmah di situ. Bersabarlah. Barangkali seperti itu. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.